Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif, yang paling responsif, dan paling tanggap menanggapi curhatan, konsultasi, request daripada kamu sekalian. Oke, kali ini kita berada di hari Kamis, tanggal 25 Juni tahun 2020. Seperti biasa, saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini. Hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020. Untuk urut-urutannya masih seperti biasa dan akan selalu seperti biasanya dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke? Langsung saja kita bacakan ramalan zodiak hari ini Kamis 25 Juni tahun 2020 dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Ini dua deck yang sudah saya acak sebelumnya ya. Di sini ada kartu Ten of Cup dan kemudian ada kartu King of Cup. Ini adalah sebuah kartu yang sebenarnya komparasinya adalah yang mengarah ke sebuah hal yang baik atau hal-hal yang sifatnya positif. Di sini kalau nggak salah kemarin saya sudah memberi tahu atau tempe beserta sambelnya. Saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Capricorn, jangan terlalu mempedulikan segala sesuatu yang sepertinya malah membebani buat kamu. Artinya memang sepertinya saran saya kemarin bagi sebagian besar Capricorn, sepertinya kamu anggap sebagai lecutan semangat untuk melepaskan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting di dalam kehidupan kamu. Jadi fokus kamu di hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020 ini, kamu lebih terfokus kepada hal-hal yang sifatnya penting yang mengarah kepada sebuah kebahagiaan. Nah, hal itu apa saja? Yang jelas yang pertama adalah keuangan. Keuangan adalah hal yang penting yang bisa menciptakan kebahagiaan bagi kamu seorang Capricorn. Karena dengan uang kamu bisa memenuhi tanggung jawab, bisa memenuhi kebutuhan, dan bisa terasa lebih lega. Karena apa? Karena uang memang bukan segalanya, tetapi segalanya di dunia ini sepertinya memang perlu uang untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah keluarga dan pasangan. Di sini ada kartu Ten of Cup yang artinya keluarga dan pasangan adalah suatu prioritas utama kamu di hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020 ini. Artinya apa? Artinya kebahagiaan mereka juga termasuk kebahagiaan bagi diri kamu sendiri. Jadi kerja keras kamu bekerja siang malam, kamu mencari nafkah, itu semua demi siapa? Demi kamu dan demi keluarga dan pasangan kamu. Jadi memang tanggung jawab yang kamu pikul ini sangat mulia sekali. Kamu sebagai tulang punggung keluarga, kamu sangat bertanggung jawab terciptanya kebahagiaan di dalam keluarga kamu. Kemudian yang terakhir juga kamu harus bisa menciptakan kebahagiaan bagi diri kamu sendiri. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kamu harus menjauhi yang namanya pikiran-pikiran negatif atau hal-hal yang bersifat mengkhawatirkan bagi diri kamu sendiri itu secara berlebihan. Memang ketika kamu menemui sebuah masalah, mengeluh itu bukan sebuah solusi. Karena apa? Mengeluh itu hanya kamu itu merasa sambat, merasa tertekan sehingga rasa mengeluh itu ada. Nah, meskipun begitu, yang harus kamu lakukan apa? Kamu tuh harus menyadari bahwa ini semua itu terjadi karena suatu keadaan yang dimana kamu tidak bisa terlepas daripada hal yang membebani kamu. Oleh karena itu, permasalahan utama adalah kebahagiaan terhadap diri kamu sendiri. Dan yang paling penting adalah banyak hal yang kamu anggap penting, tetapi sebenarnya hal itu tidak terlalu penting. Jadi hal itu memang harus bisa kamu hindari, terutama di akhir-akhir bulan Juni tahun 2020 ini. Tetapi kalau dari sisi yang saya sebutkan di awal tadi, memang terasa sangat positif sekali, terutama di hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020 ini. Kondisi keuangan pun juga bisa dikatakan hampir stabil di hari Kamis ini. Ketika kondisi stabil seperti ini, kamu cukup bisa berpikir santai, berpikir slow, dan tidak usah terlalu berpikir yang berlebihan. Akan tetapi memang ada sisi yang lain. Sisi yang lain adalah daripada sisi yang saya sebutkan di akhir tadi, sisi pemikiran yang secara berlebihan. Jadi buat kamu yang punya zodiak Capricorn dan terutama buat kamu yang belum menikah, sepertinya memang pemikiran-pemikiran negatif dan rasa kekhawatiran-kekhawatiran terutama di hubungan asmara sepertinya masih besar melingkupi permasalahan hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Jadi seakan-akan memang pasangan kamu itu tidak bisa mengerti kamu secara seutuhnya, tidak bisa memahami kamu secara sepenuhnya. Jadi seakan-akan memang terkesan berjuang sendiri-sendiri di dalam hubungan asmara Capricorn dengan pasangannya, khususnya dalam tanda kutip ya, khususnya buat kamu Capricorn yang memang belum berumah tangga. Oke? Semangat terus
buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020. Selanjutnya setelah Capricorn saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Seven of Pentacles artinya apa? Dan ada kartu Four of Pentacles. Yes, gini aja lah. Intinya masalah duit, masalah uang. Di sini kalau bisa saya katakan seperti yang sudah saya katakan di beberapa hari sebelumnya, kamu ini menjelang akhir bulan Juni tahun 2020 ini kondisi keuangan kamu ini seperti kehabisan bensin. Artinya seperti ngos-ngosan, seperti ngap-ngapan. Karena apa? Karena kebutuhan kamu itu sudah kamu kamu keluarkan di awal semua. Ketika sudah kamu keluarkan di awal semua, maka ketika menjelang akhir-akhir bulan Juni ini, ya kamu agak cenderung gedandapan, kamu agak cenderung pikun, agak cenderung linglung. Karena apa? Karena kamu tuh nggak megang duit untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terduga. Maka dari itu kamu di sini sepertinya berusaha memaksimalkan kondisi keuangan yang ada untuk memenuhi kebutuhan kamu. Maka dari ini usahakan nanti ketika di bulan Juli seperti yang sudah saya katakan, kondisi keuangan kamu akan membaik di bulan Juli. Kamu tidak boleh melakukan sebuah kesalahan yang sama, terutama daripada sisi keuangan. Karena apa? Kalau kamu masih tetap melakukan kesalahan yang sama, maka kejadian di bulan Juli kamu kehabisan bensin sebelum sampai kepada akhir bulan Juni tahun 2020, maka akan terjadi di bulan Juli tahun 2020 nanti. Oleh karena itu, mumpung bulan Juli masih belum terjadi, kamu harus mempersiapkan kondisi finansial kamu dengan sehat. Dan gak usah takut, di bulan Juli nanti kondisi keuangan kamu akan berada di dalam track yang lancar, sehingga dalam track yang lancar itu kamu bisa mengatur kondisi keuangan dengan lebih lega dan dengan lebih leluasa. Kemudian daripada soal persoalan atau masalah yang lainnya, di sini memang apa ya, kontrol emosional atau kamu dalam mengatur emosi itu memang harus kamu tingkatkan, terutama di hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020 ini. Kenapa saya katakan kontrol emosi? Karena memang ada beberapa keadaan, ada beberapa situasi yang dimana sepertinya kamu ini kurang bisa mengatur emosi. Karena apa? Karena ketika kamu ini sudah marah, ya semuanya akan kacau. Karena kemampuan kamu di dalam memahami keadaan itu sepertinya agak sedikit kurang. Maka jika emosi kamu ini tidak bisa kamu kontrol, maka yang ada apa? Yang ada malah kamu melukai perasaan diri kamu sendiri dan bisa jadi melukai perasaan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Karena apa? Kalau kamu itu sudah emosi, kamu itu sudah kalap dan tidak bisa kontrol emosi, tidak bisa menjaga lisan dan tidak bisa menjaga amarah. Maka dari itu kontrol emosi adalah hal yang sangat penting, terutama di hari Kamis tanggal 25 Juni bahkan sampai dengan hari Minggu nanti. Kontrol emosi adalah hal yang harus kamu tekankan di dalam diri kamu. Jangan sampai ketika kamu emosi malah melukai diri kamu sendiri dan melukai orang-orang yang ada di sekitar kamu. Akan parah lagi jika kamu emosi, tidak bisa kontrol emosi dan malah melukai hati pasangan kamu. Padahal pasangan kamu itu harus kamu jaga, harus kamu lindungi dan harus kamu sayangi. Tetapi nggak usah khawatir, memang di akhir-akhir bulan Juni ini sampai dengan hari Minggu nanti kondisi emosional masih akan tetap berada di dalam kondisi yang masih agak semrawut. Tetapi memasuki akhir bulan Juni, yaitu hari Senin, ya hari Senin kan akhir bulan Juni, hari Selasa, hari Senin, hari Selasa di bulan Juni sepertinya sudah mulai stabil untuk bisa mempersiapkan di bulan Juli tahun 2020 ini. Tetapi apapun itu, segala bentuk permasalahan kamu pasti kamu bisa menyelesaikan. Dan ingat, setelah kesulitan pasti ada kemudahan dan kamu harus percaya terhadap hal itu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu Two of Swords dan kemudian di sini ada kartu Five of Cups. Di sini artinya apa? Di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Pisces, kamu itu harus punya tanggung jawab terhadap diri kamu sendiri. Karena apa? Kalau bukan kamu yang peduli terhadap diri kamu sendiri, itu siapa lagi? Kamu punya pasangan pun juga terkadang tidak terlalu peduli dengan kamu. Maka dari ini kamu harus bisa lebih peduli terhadap diri kamu sendiri. Dan ingat, yang bisa mengerti diri kamu itu ya adalah diri kamu sendiri. Kapan saatnya kamu maju, kapan saatnya kamu mundur, kapan saatnya bertahan, dan kapan saatnya meninggalkan, itu diri kamu sendiri yang mengerti. Oleh karena itu di sini saya sarankan di hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020 kamu harus bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri. Karena apa? Karena semakin hari masalah itu akan semakin ada. Maka dari itu kamu juga harus bertanggung jawab dengan masalah-masalah yang kamu hadapi. Untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi. Gak usah mengandalkan orang lain. Memang terkadang kamu ini
bisa, tetapi kamu ini terlalu sibuk mencari bantuan. Karena apa? Karena kamu itu tidak yakin dengan kemampuan diri kamu sendiri. Sekarang usahakan kamu yakin dengan kemampuan diri kamu sendiri untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi. Nggak perlu kok minta bantuan orang lain. Kamu tuh bisa menyelesaikan masalah kamu. Yang ada apa? Hanya kamu itu nggak percaya sama diri kamu sendiri. Nah ini kan repot. Kalau kamu nggak percaya dengan diri kamu sendiri, bagaimana bisa kamu bisa menyelesaikan permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi? Maka dari itu terkadang memang ada situasi yang membuat kamu itu bimbang, dan membuat kamu itu pusing. Kok masalahnya seperti ini, solusinya seperti apa, harus bagaimana? Kamu tuh hanya ada pertanyaan, pertanyaan, dan pertanyaan tanpa ada suatu usaha untuk menaklukkan daripada permasalahan kamu. Sekarang usahakan hentikan kebimbangan kamu, hentikan pemikiran berlebihan kamu, take action, selesaikan permasalahan kamu. Kamu pasti bisa, kamu punya kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan kamu, dan saya yakin kamu pasti bisa menyelesaikan itu, baik dalam urusan keuangan, urusan pekerjaan, maupun di akhir untuk urusan hubungan asmara kamu yang sifatnya agak sedikit membebani dalam kehidupan kamu. Percaya, kamu pasti bisa untuk menyelesaikan persoalan di dalam kehidupan kamu, terutama di hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Five of Swords, dan kemudian di sini ada kartu Seven of Cups. Artinya apa? Artinya memang terkadang kamu ini sangat berjuang keras sekali di dalam kehidupan ini. Artinya di sini kamu menyadari kamu sebagai sebagai ujung tombak di dalam keluarga kamu, maka kamu bertanggung jawab terhadap berbagai hal di dalam kehidupan keluarga kamu, baik sebagai penanggung jawab ekonomi, kemudian penanggung jawab solusi, penangkal masalah, dan sebagainya. Dan di sini kamu juga menyadari, terutama bagi Aries yang anak pertama dan anak kedua, di sini sepertinya memang kamu punya tanggung jawab yang berat, tanggung jawab yang besar bagi diri kamu dan bagi keluarga kamu. Jadi di sini kalau bisa saya katakan, buat kamu yang punya zodiak Aries itu harus berjalan sesuai dengan kenyataan dan realita yang ada. Ketika ada masalah ya kamu tuh pasti bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik, karena di sini memang sebagai penanggung jawab di dalam keluarga, di sini sepertinya kamu punya berbagai macam bentuk solusi dan punya berbagai pengalaman untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam kehidupan kamu. Tetapi di sini juga di hari Kamis ini sepertinya ada kelemahan kamu. Kelemahan kamu adalah apa? Kamu tuh terlalu sabar dengan suatu keadaan yang dimana ternyata keadaan itu tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap diri kamu. Jadi kamu itu terlalu sabar, tetapi sabar kamu itu kesannya tidak terlalu dihargai begitu. Jadi memang terkadang hal itu yang membuat kamu bertahan di dalam sebuah ketidakpastian. Karena apa? Karena rasa sabar kamu sepertinya sedikit tidak dihargai oleh suatu keadaan di mana tempat kamu tinggal saat ini. Tetapi hal itu tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan, karena di sini memang sebagai bentuk tanggung jawab kamu, kamu masih tetap melakukan itu sebagai bentuk ibadah. Karena apa? Walaupun sabar kamu tidak dihargai, tetapi di sini kamu punya keyakinan bahwa semuanya itu pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kamu lakukan apapun yang kamu lakukan ini niatnya adalah ibadah, mau dihargai mau tidak, yang penting kamu sudah melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kamu dan kehidupan keluarga kamu. Kemudian di sisi yang lain juga bagi kamu yang punya zodiak Aries, usahakan jangan terlalu mengumbar janji. Artinya apa? Jangan terlalu gampang menjanjikan dalam hal apapun itu. Oh ya besok ya, oh ya minggu depan ya. Jangan terlalu gampang menjanjikan kalau kamu itu tidak bisa mewujudkan. Yang ada malah kamu nanti akan terbebani dengan janji-janji yang kamu ucapkan. Maka dari itu sebelum kamu bicara itu dipikirkan terlebih dahulu, supaya apa? Supaya tidak tercipta sebuah kekacauan di dalam kehidupan kamu. Jangan bicara dulu baru mikir, tetapi pikir dulu baru bicara. Hal itu malah akan mencegah kamu dalam kehidupan kamu untuk mencegah munculnya masalah, gitulah pokoknya seperti itu. Maka dari itu memang terkadang harus kamu pikirkan terlebih dahulu sebelum kamu berjanji, atau sebelum kamu bicara itu kamu pikirkan terlebih dahulu supaya tidak tercipta hal-hal yang bersifatnya kacau di dalam kehidupan kamu. Tetapi di akhir bulan Juni ini sepertinya ada sisi positif yang lainnya yang sifatnya materi. Yang sifatnya materi di sini ada kartu Seven of Cups. Rezeki kamu sepertinya di hari ini cukup lancar, sampai dengan akhir bulan Juni nanti cukup lancar, cukup baik. Baik rezeki yang bersifat keuangan maupun rezeki yang bersifat mukjizat. Mukjizat seperti kamu bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan, kemudian bisa jauh dari masalah dan sebagainya. Jadi sisi positif daripada Aries di hari Kamis ini adalah kelancaran rezeki yang bersifat materi maupun non material. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries.
di hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Three of Swords dan kemudian di sini ada kartu Ten of Cups. Memang di sini sepertinya perasaan kamu ini apa ya? Perasaan kamu ini cukup merasa tersakiti daripada hubungan asmara. Mungkin ada beberapa perkataan, ada beberapa perbuatan daripada pasangan kamu yang sepertinya melukai hati dan perasaan kamu. Di sini memang sebagai seorang Taurus, di sini saya menyadari terutama buat kamu Taurus yang ciwai-ciwai, sepertinya memang terkadang perasaan Taurus cewek ini sedikit sensitif. Artinya apa? Dia tuh nggak bisa dikasari, dia tuh nggak bisa dibentak, dia tuh nggak bisa melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi terkadang perasaan gampang terluka yang ada di dalam diri seorang Taurus ini sepertinya memang terkadang menjadi suatu kelemahan. Nah, di hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020 ini sepertinya dari segi perasaan Taurus ini apa ya, sedikit terluka entah dengan perkataan, entah itu dengan perbuatan. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini apa? Untuk membujuk Taurus ini supaya lekas membaik itu perlu waktu yang lama. Maka dari itu untuk menciptakan situasi yang harmonis kembali di dalam hubungan asmara itu sepertinya butuh waktu yang lama, bukan sejam 2 jam, bahkan butuh sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu. Maka dari itu memang terkadang Taurus ini memang harus benar-benar dijaga hati dan perasaannya supaya apa? Supaya tidak mudah terluka secara batin. Karena kalau luka secara batin itu kita itu nggak tahu lukanya itu seberapa dalam. Kalau luka secara fisik, misalkan kita luka tergores, oke, kita kasih apa ya? Kita kasih itulah pokoknya, kemudian kita stempel, ya udah selesai. Tinggal tunggu waktu sembuh. Tetapi kalau luka di dalam hati, yaitu mau bagaimana cara mengobatinya, itu perlu waktu yang mungkin tidak sebentar. Maka dari itu pasangan kamu atau siapapun yang punya pasangan Taurus harus bisa menjaga perasaan dan hati daripada seorang Taurus itu sendiri. Kemudian daripada sisi yang lain, daripada sisi pekerjaan terutama di sini saya katakan buat kamu yang punya zodiak Taurus, jangan cepat merasa puas. Jangan cepat merasa puas dengan keberhasilan yang kamu raih di dalam pekerjaan kamu. Ingat, lingkungan pekerjaan kamu masih belum 100% kondusif. Artinya masih akan ada beberapa orang yang sepertinya agak cenderung jahat dan agak cenderung iri dengan keberhasilan kamu di lingkungan pekerjaan kamu. Jadi maka dari itu usahakan jangan terlalu cepat puas dan tetap harus merasa hati-hati di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Dan jangan pernah berhenti untuk belajar, untuk melakukan yang terbaik di dalam pekerjaan kamu. Untuk sisi rezeki pun sepertinya di hari Kamis ini cukup terasa lancar, cukup terasa bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan dan tidak terlalu terpengaruh lah daripada urusan hati kamu yang saat ini sedang bermasalah. Jadi masalah kamu hanya masalah perasaan yang sepertinya ada perkataan dan perbuatan yang membuat kamu sedikit tersakitkan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Kamis 25 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Taurus saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Six of Swords dan kemudian di sini ada kartu Nine of Swords. Artinya apa? Artinya buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Kamis ini ya, usahakan jangan terlalu menganggap remeh hal apapun itu. Jangan terlalu menganggap enteng hal apapun itu. Karena apa? Karena kalau kamu terlalu menganggap remeh, kamu terlalu menganggap enteng, yang ada apa? Yang ada malah kamu tidak konsisten di dalam melakukan pekerjaan kamu. Karena kamu seperti ini, seperti kamu tuh beranggapan bahwa semua itu terlambat itu nggak masalah. Tetapi di sini kalau kamu terlambat, maka saingan kamu itu maka akan sampai kepada tujuannya duluan. Jadi kamu harus terus maju. Nggak boleh malas-malasan, nggak boleh merasa terlambat, itu nggak apa-apa daripada nggak sama sekali. Karena apa? Di dalam kehidupan ini kita punya saingan, kita punya kompetitor. Maka dari itu kita juga harus berlomba-lomba. Siapa duluan yang akan sampai kepada tujuan akhir di dalam kehidupan kamu. Hampir sama seperti Valentino Rossi, Marc Marquez, kemudian Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, kemudian Roger Federer, kemudian Rafael Nadal, Bambang Pamungkas, Kurniawan, kemudian juga Pak RT, Pak Lurah, Pak Jokowi, Prabowo, semuanya itu juga berlomba-lomba. Maka dari itu kamu juga tidak boleh malas. Karena apa? Kalau kamu terlambat, maka kompetitor kamu akan sampai kepada tujuan kamu terlebih dahulu. Maka dari itu, buat kamu yang punya zodiak Gemini, jangan menganggap remeh pekerjaan kamu. Kamu harus konsisten di dalam bekerja dan jangan menganggap waktu itu tidak terbatas sehingga kamu terlalu santai di dalam menjalani kehidupan kamu. Karena apa?
Kalau kamu terlalu santai di dalam mendayung perahu kamu, maka yang ada tekanan-tekanan ini akan semakin menumpuk. Karena apa? Kamu sering menunda-nunda, sering menganggap remeh, menganggap enteng, maka tekanan ini malah akan semakin berat. Ketika pressure ini semakin berat, maka perahu kamu yang akan kamu dayung itu juga akan semakin melambat. Jadi analoginya seperti itu, semoga bisa kamu pahami. Kemudian kalau dari sisi hubungan asmara, sepertinya di hari Kamis ini masih berjalan sesuai dengan koridor kamu, artinya sifat kamu yang dominan juga masih cukup berbuat baik di dalam hubungan asmara kamu untuk menghindari dari yang namanya munculnya permasalahan di dalam kehidupan asmara kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini. Salam hangat buat Pak RT dan Pak RW di tempat lingkungan kamu tinggal. Oke? Kemudian setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Ini sebenarnya adalah bulan daripada zodiak Cancer ya, tetapi di sini memang terkadang Cancer ini masih masih terjebak di dalam situasi yang sepertinya kurang begitu mengenakkan, kurang begitu meyakinkan begitu. Karena di sini sepertinya buat kamu yang punya zodiak Cancer, sepertinya di bulan kelahiran ini masih terjebak di dalam situasi kebingungan. Kebingungan di mana dia mau akan melangkah. Karena apa? Karena di bulan kelahiran ini seharusnya kamu itu punya perencanaan. Rencana jangka panjang, rencana jangka pendek, rencana untuk menghadapi bulan Juli nanti seperti apa, rencana menghabiskan bulan Juni ini seperti apa. Sepertinya memang kamu ini terkadang tidak punya sebuah perencanaan di dalam sebuah kehidupan. Karena kamu nggak punya rencana, maka kamu tuh nggak punya target apa yang akan kamu capai. Karena kamu nggak punya target apa yang kamu capai, maka seakan-akan kamu itu menjalani sebuah kehidupan seperti ini. Kamu itu mengambil air, tetapi wadah tempat kamu untuk menyimpan air itu bolong. Jadi itu hanya akan ada sebuah kesia-siaan belaka, termasuk di dalam penyelesaian masalah, di dalam bekerja maupun di dalam hubungan asmara. Itu juga seperti ini. Kamu tuh punya wadah yang bolong di bawahnya, tetapi kamu tuh yakin, kamu tuh menciduk air, kamu masukkan, menciduk air, kamu masukkan, ya itu akan bolong. Maka dari itu semua hal yang kamu lakukan ini sepertinya yang ada kok malah sebuah kesia-siaan. Maka dari itu kamu harus mengintrospeksi diri. Introspeksi diri. Sekali lagi saya katakan introspeksi diri. Kamu harus introspeksi diri. Karena apa? Karena di sini kalau kamu tidak bisa mengintrospeksi diri, tidak bisa mengevaluasi diri, tidak bisa membuat perencanaan di dalam kehidupan kamu, maka ya kehidupan kamu akan begitu-begitu aja, begini-begini aja, tidak ada perubahan yang signifikan di dalam kehidupan kamu. Ingat loh, ini adalah bulan kelahiran kamu. Maka di bulan kelahiran kamu seharusnya kamu bisa membuat diri kamu itu lebih baik lagi daripada sebelumnya. Oleh karena itu di sini saya sarankan kamu harus fokus dulu kepada perbaikan diri kamu. Kalau kamu bisa fokus kepada perbaikan diri kamu, baru kamu akan fokus ke pekerjaan kamu dan fokus kepada keuangan kamu. Kalau pekerjaan dan keuangan kamu sudah baik, baru mikir hubungan asmara. Hubungan asmara kamu seperti apa? Membebani, menyakitkan, atau membahagiakan. Nah, dari situ kamu bisa mengambil kesimpulan keputusan apa yang kamu akan ambil di dalam kehidupan kamu. Jadi segala sesuatu yang kamu lakukan itu tidak hanya sebuah kesia-siaan belaka. Maka dari itu harus punya perencanaan yang tegas kepada kehidupan kamu yang punya zodiak Cancer di akhir bulan Juni ini sampai dengan memasuki bulan Juli tahun 2020 nanti. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Cancer saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Queen of Cup, Page of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya Queen of Cup artinya kamu sangat bagus sekali di dalam sisi keuangan kamu. Artinya di sini daripada sisi keuangan sepertinya untuk kamu yang punya zodiak Leo, kamu berada di dalam kondisi yang masih cukup aman, masih cukup bisa dimaklumi lah segala pengeluaran yang ada di dalam kehidupan kamu. Artinya walaupun ada pengeluaran, tetapi pengeluaran itu masih dalam batas kontrol kamu. Jadi kamu punya kontrol, punya kendali penuh di dalam kondisi keuangan kamu. Di sini juga memang secara pemasukan pun juga masih cukup lancar. Tetapi walaupun lancar, kamu juga harus memperhitungkan pemasukan dan pengeluaran. Jadi pengeluaran dan pemasukan itu harus kamu perhitungkan sedemikian rupa supaya neraca keuangan kamu ini bisa di bawah kendali kamu sepenuhnya. Jadi jangan sampai pengeluaran itu malah jauh lebih besar daripada penghasilan. Dan kemudian yang kedua adalah bekerja itu harus cerdas. Karena apa? Karena kamu itu memang terkadang gila kerja sehingga terkadang lupa akan kesehatan kamu. Maka dari ini saya nasihati buat kamu yang punya zodiak Leo, kerja boleh, tetapi kamu juga harus memperhatikan kondusivitas kesehatan kamu. Apalagi di tengah situasi yang seperti ini,
Kesehatan adalah hal yang paling mahal. Maka dari itu kamu harus tetap sehat, oke? Kemudian daripada sisi permasalahan yang lainnya, walaupun ada beberapa percikan-percikan masalah, tetapi di sini ada kartu Pack of Swords yang sepertinya kamu bisa menghalau segala bentuk permasalahan di dalam kehidupan kamu. Artinya ketika masalah itu mau datang, kamu sudah bisa tangkis terlebih dahulu. Ibarat kata bermain bulu tangkis, ketika lawan mau smash, kamu bisa backhand seperti itu. Jadi sepertinya memang kamu di dalam menghindari sebuah masalah ini sangat baik sekali, sehingga tidak terlalu ada hal-hal yang harus dikhawatirkan, terutama dari munculnya sebuah permasalahan. Dan secara keseluruhan di hari Kamis ini tanggal 25 Juni tahun 2020, sepertinya kondisi kehidupan kamu di hari Kamis ini 75% bisa saya katakan cukup berada di dalam kondisi yang cukup baik, baik untuk urusan pekerjaan, untuk urusan keuangan, maupun urusan permasalahan yang kaitannya erat dengan pekerjaan, keuangan, maupun hubungan asmara kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Pack of Cup. Dan kemudian di sini ada kartu Seven of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu harus bisa yang namanya menghargai waktu untuk menentukan pilihan kamu. Pilihan apa? Pilihan pekerjaan, pilihan menentukan pengeluaran, kemudian juga kalaupun kamu masih single, pilihan untuk menentukan pasangan. Maka dari ini kamu harus bisa yang namanya menghargai waktu lebih lagi. Karena apa? Karena kamu selama ini kamu itu tidak bisa menghargai waktu, sehingga seakan-akan waktu kamu itu hampir sama dengan Cancer tadi. Waktu kamu itu terbuang secara sia-sia. Maka dari itu usahakan buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020 ini, yang paling terpenting di dalam kehidupan kamu, kamu harus bisa menghargai waktu. Menghargai waktu untuk apa? Untuk menentukan arah dan tujuan kamu itu mau kemana. Di sisa bulan Juni tahun 2020 ini, hidup kamu itu mau kamu buat seperti apa. Dan kemudian kamu juga harus punya pendirian yang kuat. Kenapa? Kalau kamu itu mudah sekali dipengaruhi oleh pihak-pihak luar, mudah sekali dipengaruhi oleh pihak-pihak asing. Maka dari itu usahakan pendirian kamu ini harus kuat. Supaya apa? Supaya kamu tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya ingin menjatuhkan kamu. Kemudian yang kedua juga kamu harus menyadari bahwa tanpa adanya pendirian, maka kehidupan kamu itu mudah sekali diatur oleh orang lain. Nah, sekarang juga kamu itu juga sepertinya memang kok agak mudah diatur oleh pasangan kamu. Contohnya gini, sepertinya pasangan kamu itu punya kendali penuh terhadap diri kamu sendiri. Maka seakan-akan kamu ini agak merasa terkekang, agak merasa terbebani daripada hubungan asmara kamu. Oleh karena itu ini nggak boleh terjadi. Kamu harus punya pendirian, kamu harus punya punya konsistensi di dalam pendirian kamu supaya tidak mudah berubah, agar kamu tidak mudah disetel oleh orang lain termasuk oleh pasangan kamu. Dan kemudian juga ketika kamu dalam sebuah permasalahan, ketika kamu dalam sebuah persoalan, maka kamu harus punya yang namanya keputusan, komitmen, dan prinsip. Ketiga hal itu harus kamu punya dalam kehidupan kamu. Kalau kamu nggak bisa memutuskan dan kamu nggak punya komitmen, sehingga kamu tidak punya prinsip dalam kehidupan kamu, ya maka kehidupan kamu mudah dikendalikan oleh orang lain. Maka dari itu di hari Kamis ini tanggal 25 Juni tahun 2020, buat kamu yang punya zodiak Virgo, yang paling penting adalah kamu harus punya keputusan, harus punya komitmen, harus punya prinsip yang mengarah kepada teguhnya, tegasnya pendirian kamu di dalam kehidupan kamu, supaya kamu tidak mudah dikendalikan oleh orang lain. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini saya akan lebih spesifik lagi ya, karena Libra sepertinya membutuhkan deep advice yang lebih dalam lagi ya. Di sini ada kartu Six of Wands dan ada kartu Pack of Wands. Mungkin kebahagiaan ini mungkin seperti yang sudah saya katakan di video yang sebelumnya, 5 zodiak yang bakal beruntung gitu ya, atau di video yang sebelumnya. Libra sepertinya di bulan Juni memang agak sedikit ruwet, agak sedikit kacau, tetapi di bulan Juli nanti nggak usah terlalu khawatir, karena sepertinya ada beberapa hal yang sepertinya sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Nah, sekarang kita fokus kepada Libra di akhir bulan Juni tahun 2020 ini. Oke, di sini ada kartu Six of Wands yang artinya sepertinya kemanapun kamu berada, kemanapun kamu berjalan, sepertinya masalah itu semakin semakin kuat untuk mengikuti kamu kemanapun arah kamu berjalan. Nah, di sini masalah itu harus bisa kamu putus mata rantainya. Kenapa? Kalau masalah itu tidak bisa kamu putus
mata rantainya, maka kemanapun kamu akan pergi, masalah itu pasti akan tetap selalu mengikuti. Dan ketika masalah itu mengikuti, yang ada apa? Yang ada malah kebebanan, ketertekanan atau pressure yang ada di dalam kehidupan kamu. Maka dari ini bisa saya katakan, memang masalah yang saat ini kamu hadapi itu adalah masalah yang cukup kompleks. Kompleksitasnya itu cukup besar di dalam kehidupan kamu. Maka dari ini kamu perlu ketenangan jiwa, ketenangan batin untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Memang terkadang kamu ini orangnya tidak selalu kuat. Karena apa? Karena yang namanya kehidupan itu ya terkadang sifat Libra itu mudah sekali berubah. Kadang mudah senang, kadang mudah sedih, kadang mudah kecewa, kadang mudah marah. Tetapi kamu harus memastikan kepada kehidupan kamu, dan kamu harus yakin kepada diri kamu, kamu tidak boleh berputus asa, tidak boleh merasa tertekan, tidak boleh merasa depresi dengan masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Yang namanya kehidupan itu pasti akan ada banyak permasalahan. Yang namanya hidup pasti ada banyak masalah. Kalau banyak cucian itu kan namanya laundry ya kan. Kalau banyak servisan itu namanya kan tukang servis. Maka dari itu yang namanya kehidupan, masalah itu pasti akan tetap ada. Maka dari ini kamu nggak perlu kok meminta bantuan kepada Pak RT, Pak Dukuh, Pak Lurah, kemudian ke Presiden Jokowi juga nggak perlu. Karena apa? Yang bisa menyelesaikan permasalahan kamu itu ya hanya diri kamu sendiri. Syukur-syukur kalau kamu punya pasangan yang bisa membantu kamu untuk menyelesaikan permasalahan kamu. Akan tetapi di sini memang sepertinya pasangan kamu itu justru malah menambah permasalahan kamu. Jadi ya mau tidak mau kamu harus berusaha keras untuk menyelesaikan permasalahan kamu sendiri. Dan memang terkadang Pak Jokowi pun juga tidak terlalu peduli dengan masalah yang kamu hadapi. Maka dari itu kan Pak Jokowi itu kan mikirnya memikir negara, bukan mikirin kamu. Maka dari itu yang memikirkan diri kamu itu ya diri kamu sendiri. Dan kamu harus yakin bahwa kamu pasti bisa menyelesaikan permasalahan kamu. Baik dalam masalah pekerjaan yang sepertinya ada banyak sekali tekanan-tekanan di dalam pekerjaan kamu yang cukup menguras energi dan tenaga kamu. Tetapi kamu harus memikir simpel kok. Memang kalau pekerjaan ini baik buat kamu, maka kamu endingnya nanti akan bertahan. Tetapi jika memang pekerjaan ini nanti tidak baik buat kamu, maka cepat atau lambat kamu akan meninggalkan. Kemudian masalah keuangan. Masalah keuangan juga sepertinya masih menjadi sesuatu yang cukup menjadikan beban pikiran bagi kamu. Maka dari ini untuk mengatur keuangan perlu ekstra 2 kali lipat, karena uang kamu ini hampir dipastikan sudah mulai menipis. Tetapi tipisnya keuangan kamu ini harus kamu syukuri. Selagi kamu masih bisa hidup, masih bisa makan, harus bisa kamu syukuri kehidupan keuangan kamu. Dan yang terakhir, untuk masalah persoalan yang lainnya, yakin kepada diri kamu, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu, kartunya nggak enak ya, The Devil, dan kemudian ada kartu Two of Swords. Di sini artinya apa? Di sini weslah, pasrah saja. Pasrah bukan berarti menyerah ya, pasrah bukan berarti menyerah. Tapi di sini saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Scorpio, kamu pasrah saja dengan kehidupan kamu. Pokoknya intinya lakukan saja yang terbaik yang kamu bisa. Ada masalah ya udah, semaksimal mungkin kamu selesaikan. Semaksimal mungkin kamu selesaikan masalah yang kamu hadapi. Perkara hasil akhirnya itu nanti seperti apa, itu kamu serahkan semua kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Kamu serahkan itu semua kepada Tuhan. Karena apa? Karena di sini yang bisa kamu lakukan hanya berusaha semaksimal mungkin. Perkara hasil akhir itu urusan Tuhan. Jadi di sini memang sepertinya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, permasalahan ini kok sepertinya nggak habis-habis gitu loh. Kamu tuh sepertinya sudah capek dengan masalah. Tetapi sepertinya kamu berusaha menghindari masalah. Masalah itu yang mencari kamu. Kamu sudah berusaha mendelik-delik, sembunyi-sembunyi biar nggak ketahuan masalah. Masalah itu masih tetap juga bisa menemukan kamu. Jadi seolah-olah memang kamu nggak mencari masalah, tetapi masalah yang malah mencari kamu. Oleh karena itu, lakukan saja yang terbaik yang kamu bisa. Pasti memang ketika di dalam kamu menyelesaikan masalah, ada saja omongan-omongan orang lain yang malah menambah beban kepada permasalahan kamu, tetapi itu harus bisa kamu cuekin. Kamu harus bisa tutup telinga untuk bisa fokus menyelesaikan masalah kamu. Jangan terfokus kepada orang-orang yang malah mengendorkan semangat kamu di dalam menyelesaikan
permasalahan kamu. Dan kamu juga harus ingat bahwa kamu harus lebih peduli lagi terhadap diri kamu, lebih peduli untuk segera menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Supaya apa? Supaya kehidupan kamu ini tidak terus-menerus berada di dalam sebuah tekanan. Kalau kehidupan kamu terus-menerus berada di dalam sebuah tekanan, ya maka akan ada ini, the devil ini, kartu nggak enak nih. Depresi, stres, mumet, puyang, sebagainya. Sepertinya pengen meso ya, pengen meso, guguk nih gitu kan, pokoknya seperti itu. Tapi di sini kamu tidak boleh menyerah dengan keadaan, kamu pasti bisa untuk melewati ini semua. Masalah keuangan memang tidak terlalu menjadikan suatu problematika yang cukup serius ya di hari Kamis ini, tetapi masalah-masalah yang lainnya yang sepertinya memang menambah beban, menambah persoalan di dalam kehidupan Scorpio di hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020 ini. Dan terakhir, daripada sisi hubungan asmara pun sepertinya memang ada pihak-pihak yang sepertinya kok nggak terlalu suka dengan hubungan asmara kamu dengan pasangan, sehingga kok sepertinya ada beberapa pihak yang sepertinya ingin merusak keharmonisasian di dalam kehidupan asmara kamu dengan pasangan kamu. Tetapi it's okay, itu nggak usah dikhawatirkan, kamu pasti bisa kok melalui ini semua. Harus yakin dan harus percaya kamu pasti bisa untuk menyelesaikan ini semua. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Kamis 25 Juni tahun 2020. Oh, sampai geser kan. Kemudian terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, King of Pentacles, the Moon. Artinya apa? Artinya daripada segi keuangan di sini buat kamu yang punya zodiak Sagittarius bisa dipastikan tidak ada berbagai permasalahan. Jadi keuangan kamu di hari Kamis ini cukup lancar, ramai lancar kayak jalan tol, sehingga kamu bisa cukup tenang, cukup lega, cukup puas dengan pencapaian kamu daripada sisi keuangan kamu. Nah, ketika sisi keuangan kamu ini sedang baik, ya jangan lupa bersedekah, jangan lupa berbagi, traktir teman kamu, kemudian juga syukur-syukur traktir saya ya kan, traktir sotomi atau traktir bakso pun juga saya syukuri ya kan. Jadi ketika kondisi keuangan kamu dalam kondisi yang baik, ingat sebagian harta kamu itu ada harta orang yang membutuhkan. Maka dari itu jangan lupa bersedekah buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Untuk urusan hubungan asmara juga sini sepertinya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, hubungan asmara dengan pasangan keharmonisasiannya cukup bisa dijalin dengan sangat baik, komunikasi dengan sangat baik, kepercayaan juga dengan sangat baik, meskipun ada pihak-pihak lain yang sering menggosipkan kamu, yang sering berusaha keras untuk menghancurkan hubungan asmara kamu dengan pasangan, tetapi keteguhan dan keyakinan hubungan asmara kamu dengan pasangan sepertinya akan semakin bersinar. Tetapi di sini sepertinya orang-orang yang sirik terhadap kamu ini sepertinya sudah mulai memudar. Jadi sepertinya kamu ini lebih lebih senang memberikan pembuktian daripada pembalasan. Artinya ketika kamu dihina, kamu lebih senang yang namanya memberikan pembuktian daripada balas untuk menghina. Karena kejahatan tidak harus dibalas dengan kejahatan, tetapi kejahatan harus dibalas dengan pembuktian untuk bisa membungkam mulut-mulut jelek mereka, maka kamu harus bisa lebih sukses daripada mereka. Itu adalah prinsip daripada kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan overall di hari Kamis ini tanggal 25 Juni tahun 2020, sepertinya kondisi kamu juga berada di dalam koridor yang sangat baik. Aura kamu pun juga aura kuning kehijauan, cukup positif, sehingga tidak ada hal-hal yang memancing pemikiran kamu secara berlebihan. Dan satu hal yang perlu kamu ingat, jangan lupa, sekali lagi saya katakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, jangan lupa bersedekah mumpung kondisi keuangan kamu sedang lapang. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Kamis 25 Juni tahun 2020. Dan sekali lagi ini adalah ramalan zodiak di hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan saya ucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang punya zodiak Cancer. Siapapun itu, tahun berapapun itu, selamat ulang tahun. Semoga keberkahan ada di dalam kehidupan kamu. Memang zodiak Cancer sedang ada banyak permasalahan, tetapi saya yakin Cancer dengan jiwa kepitingnya pasti bisa menyelesaikan permasalahannya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jaya Jaya Wijayanti, lebur ing pangastuti, rahayu rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.